Apakah kita bersedia menolak iming-iming jabatan, mungkin iming-iming kekuatan, bahkan uang, kuasa, tetapi kita harus melakukan sesuatu yang bukan kehendak kita sendiri, kehendak orang lain, paksaan orang lain. Kita dimanipulasi. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-106. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 15. Tetapi izinkan saya membaca 1 sampai dengan 9, lalu meloncat 14 dan 15. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah boleh kami jalani, kami lewati dengan segala sesuatu yang boleh kami terima dari Tuhan maupun kami lakukan. Sekali lagi Tuhan, kami datang memohon ketika kami akan belajar tentang firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, bahkan berikanlah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan, berfirmanlah. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 9 dituliskan demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan Yesus melipat gandakan roti adalah satu-satunya mujizat yang diceritakan dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi Yohanes
sebagai penulis yang paling akhir menuliskan dalam versi yang sedikit berbeda dengan ketiga Injil yang sebelumnya. Dikatakan di dalam Markus, peristiwa ini terjadi berkaitan dengan Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Raja Herodes Antipas. Dan sekaligus murid-murid yang diutus Yesus sudah kembali. Lalu Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sepi. Oleh karena begitu banyak orang yang ada bersama dengan mereka dan harus mereka layani, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu dikatakan mereka naik perahu pergi ke daerah utara dari Danau Galilea. Lukas menyebutkan mereka pergi ke Betsaida. Sepertinya ini bukan Betsaida yang ada di Galilea, tetapi Betsaida Iulias, yaitu daerah yang sudah bukan lagi dalam kekuasaan Herodes Antipas yang membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi daerah ini sudah masuk ke wilayah Filipus. Yesus bersama dengan murid-murid berusaha untuk beristirahat, makan, tetapi sekaligus Yesus bermaksud untuk mempercakapkan apa yang sudah dilakukan dan dialami oleh murid-murid ketika mereka menjalani tugas pengutusan mereka. Dan karena situasi Danau Galilea bisa dilihat dari kota-kota yang ada di sekeliling danau, orang banyak sudah bisa menduga kemana arah perahu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan dikatakan mereka kemudian berjalan sekeliling danau, berarti ada yang dekat tetapi juga mungkin ada yang jauh, sehingga mereka kemudian dalam rombongan dan rombongan sampai ke tempat di mana Yesus dan murid-murid kemudian mendarat. Dikatakan di sana waktu itu Paskah sudah dekat. Itulah yang menyebabkan mengapa begitu banyak orang, oleh karena orang-orang Yahudi diwajibkan untuk pada hari raya Paskah, salah satu dari 3 hari raya, untuk melakukan perjalanan ziarah dan beribadah di Yerusalem. Dikatakan di sana Yesus menjumpai banyak orang. Dan dikatakan di dalam Injil Markus, Yesus kemudian melihat orang banyak, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Dan dikatakan kemudian Yesus mengajar, terutama di dalam Lukas, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan sekaligus juga Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Yesus sebenarnya hendak pergi ke tempat itu untuk beristirahat? Bukankah Yesus bersama dengan murid-muridnya butuh juga untuk makan, untuk beristirahat? Terlebih lagi dalam strategi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, 12 muridnya itu begitu penting, bahkan lebih penting daripada orang-orang banyak yang mereka temui sekali 2 kali, sementara Yesus sedang memuridkan 12 muridnya ini. Nanti kita tahu hampir 3,5 tahun. Yesus hendak mengevaluasi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan murid-muridnya, apa yang mereka alami. Bukankah itu saat yang penting untuk perutusan murid-murid berikutnya, untuk perkembangan mereka? Tetapi ketika Yesus dan murid-murid mendarat, mereka menjumpai sebagian orang sudah ada di sana. Dan lebih lanjut lagi, berbondong-bondong dari arah mungkin kiri dan kanan, mereka menjumpai orang banyak berdatangan. Sehingga kemudian di tempat itu ada rumput yang luas, tetapi juga ada bukit. Sekarang orang memperkirakan itu adalah dataran tinggi Golan. Yesus naik ke gunung
supaya ia bisa dilihat oleh semua orang yang ada di bawahnya. Tetapi mungkin juga oleh karena angin datang dari puncak gunung. Dengan demikian Yesus berbicara dan angin itu mendorong suaranya sehingga suaranya bisa terdengar di tempat yang lebih luas. Yesus hendak beristirahat, tetapi dia menjumpai halangan. Yesus hendak melakukan kebutuhan badannya, makan dan beristirahat, demikian juga murid-murid, tetapi maksud mereka tidak terjadi. Mereka harus menghadapi orang banyak. Apa yang kemudian menjadi sikap Yesus? Oleh karena tergerak oleh belas kasihannya, Yesus menerima orang banyak, mengajarkan tentang kerajaan Allah, dan juga menyembuhkan. Bahkan itu agaknya berlangsung bukan dalam waktu pendek. Oleh karena mereka nanti sampai kepada menjelang malam. Sehingga murid-murid Yesus mengingatkan supaya orang-orang ini supaya disuruh pulang. Paling tidak disuruh melanjutkan perjalanan mereka. Oleh karena di tempat itu tidak ada rumah makan, tidak ada warung. Supaya mereka bisa mencari makan dan penginapan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama hendak saya ajak untuk mengamati adalah apa yang merupakan rencana dan kehendak Yesus dan murid-murid ternyata terhalang oleh karena orang banyak. Ingin beristirahat, tetapi mereka harus melakukan pelayanan lebih lanjut, pelayanan yang lain. Yesus dan murid-murid dikatakan menyikapinya dengan baik. Tetapi bagaimana kita menyikapi jikalau kita yang mengalami hal yang seperti itu? Saya beberapa kali diingatkan oleh istri saya, kalau saya sudah khotbah minggu, paling tidak mungkin 3 kali kalau sampai sore, kalau 2 kali berarti pagi 2 kali, saya merasa sudah lelah, suara saya juga sudah mulai serak, lalu ada yang datang untuk minta konseling. Dalam pikiran saya adalah saya menyediakan waktu 2 kali dalam 1 minggu, siapa yang mau konseling silahkan datang. Saya siap untuk menyambut. Tetapi ketika saya selesai khotbah, sudah berdiri 2 kali, apalagi kalau malam 3 kali. Dan mereka datang dan saya harus mendengar. Sepertinya saya sudah tidak lagi bersikap dengan baik. Saya sudah lelah, saya sudah tidak bisa mendengar dengan baik. Dan itu tercermin dalam ekspresi muka saya. Karena itu beberapa kali istri saya mengatakan, kamu sadar tidak mukamu tadi seperti apa? Ya sudah pasti tidak sadar lah. Maksud saya berbicara dengan orang lain, saya menyempatkan diri untuk lihat wajah saya sendiri. Tetapi walaupun tanpa melihat, saya tahu perasaan saya tahu keengganan saya. Apakah saudara-saudari ibu bapak juga mengalami hal yang serupa? Ketika kita merasa bahwa bagian pelayanan kita sudah rampung, tetapi ternyata ada jilid 2, mungkin bahkan jilid 3, kita masih diminta untuk melakukan pelayanan dan pelayanan. Yesus ternyata bersikap dengan baik, oleh karena Yesus menyadari identitasnya. Ia adalah utusan Allah. Ia adalah hambanya Tuhan. Demikian juga dia mengatakan bahwa setiap kita adalah hambanya Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20, Rasul Paulus menuliskan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini sudah bukan milik kita sendiri, karena memang kita tidak pernah memiliki diri kita. Sebelum kita dibeli Allah dengan darah dan kematian Kristus, kita ini budak dosa. Lalu kita dibebaskan, dibeli Kristus, kita menjadi budak Kristus. Karena itu yang mesti kita lakukan bukan kehendak kita sendiri,
bukan mau kita sendiri, tetapi kehendak Tuhan kita. Jikalau orang banyak diizinkan oleh Allah untuk mendatangi Yesus, berarti tugas Yesus adalah tugas yang diberikan Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jikalau kata bahwa kita ini sudah dibeli, dan supaya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, Rasul Paulus melanjutkan di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita membaca dari belakang, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Dan kita dalam satu minggu selalu memiliki tubuh kita. Tidak pernah bukan hari Minggu kita punya tubuh, Senin sampai Sabtu tidak. Ibadah kita itu seluruh hidup kita. 7 hari dalam satu minggu, 24 jam kita bertubuh. Dan 24 jam kita harus mempersembahkan tubuh kita. Karena itu sebetulnya setiap saat kita dipanggil untuk beribadah. Setiap saat kita dipanggil untuk melayani Tuhan kita, Tuhan. Dan seringkali Tuhan mengutus orang-orang tertentu untuk kita tangani dalam tanda petik, untuk kita dengarkan, untuk kita nasihati, untuk kita hiburkan, untuk kita kuatkan. Seluruh hidup kita, seluruh waktu kita sesungguhnya adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk diri kita. Karena itu kita mengingat kata-kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31, ayat yang sangat terkenal, supaya kita ketika makan, ketika minum atau melakukan sesuatu pekerjaan yang lain, kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Jadi walaupun saya sudah berkhotbah 3 kali maupun berkhotbah 4 kali, jikalau ada seseorang datang untuk minta konseling dengan saya semestinya menerima dengan baik. Tinggal apakah saya bisa mengajak dia untuk mengatur waktu. Bagaimana kalau kita akan melanjutkannya dengan bertemu besok pagi atau lain waktu? Ataukah ini sudah begitu mendesak sehingga harus kita bicarakan sekarang? Kita kadang-kadang didesak oleh pelayanan, tetapi kita ini memang pelayan, sehingga dengan suka maupun dengan duka, kalau kita mesti belajar mengatasi duka, dengan rela maupun tidak rela, walaupun kita mesti belajar untuk mengatasi ketidakrelaan. Identitas kita adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan tugas pelayan adalah melayani majikan, melayani Tuhan, melayani urusan Tuhan kita, orang-orang yang dikirimkan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sepertinya mengajar dan kemudian menyembuhkan dalam waktu yang panjang, sehingga dalam Injil-Injil yang lain murid-muridnya perlu merasa untuk mengingatkan Yesus. Ini sudah menjelang malam, di tempat itu tidak banyak, bahkan mungkin tidak ada warung rumah makan, sehingga murid-murid khawatir orang-orang ini akan tidak bisa makan kalau mereka pulang terlalu malam. Mereka ingin supaya Yesus membubarkan acara itu dan menyuruh orang-orang supaya segera pergi ke tempat di mana ada rumah makan maupun penginapan. Yesus bukan lupa waktu maupun tidak tahu waktu. Yesus melakukan apa yang semestinya dilakukan karena dia sesungguhnya memiliki rencana dengan orang banyak ini.
Mereka ada di daerah yang sepi dan orang banyak yang berkumpul itu dalam jumlah besar. Dituliskan 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Walaupun perempuan dan anak-anak pada zaman itu pastilah tidak banyak oleh karena perempuan dan anak-anak belum melakukan perjalanan seperti sekarang. 5.000 orang, jumlah yang luar biasa besar, ada di tempat yang sunyi. Yesus hendak memakainya menurut maksudnya. Dan untuk itu, dia hendak memakai peristiwa ini sebagai sebuah pelajaran bagi murid-muridnya. Bukankah maksudnya untuk melakukan evaluasi tentang apa yang dilakukan murid-muridnya sehubungan dengan pengutusan kemarin belum sempat dilakukan? Tetapi Yesus melihat peluang untuk mengajak murid-muridnya belajar sesuatu. Dan karena itu ketika murid-muridnya menyarankan supaya orang banyak ini segera disuruh ke kota supaya bisa mencari makan dan penginapan, Yesus justru berkata, kamu harus memberi mereka makan. Bahkan Yesus bertanya kepada Filipus, di mana kita bisa membeli makanan untuk mereka ini? Filipus agaknya seorang yang rasional. Dengan cepat dia berusaha untuk menghitung. Dan juga sekaligus mungkin dia mengerti berapa uang yang ada pada Yesus dan rombongan ini. 200 dinar. 200 dinar itu upah 200 hari. Karena satu hari 1 dinar. Sama dengan upah 200 karyawan. 200 dinar pun tidak akan mencukupi walaupun 5.000 orang ini hanya mendapatkan potongan-potongan kecil yang pasti tidak mengenyangkan. Dan Andreas membawa seorang anak kecil yang memiliki bekal 5 roti jelek. Ini roti yang lebih kasar daripada roti gandum. Dan 2 ikan sejenis sarden kecil, tetapi dia segera menambahkan, apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Yesus memang punya rencana, oleh karena dia hendak mengajak orang banyak, terutama murid-muridnya, mengingat peristiwa ketika nenek moyang berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Di padang gurun orang banyak. Pada waktu zaman Musa mungkin sekitar 3 juta orang. Dan pada waktu itulah Tuhan memberikan mujizat, yaitu setiap pagi kecuali hari Sabat bersama dengan turunnya embun, Tuhan memberikan mana yang nanti menjadi roti yang mereka makan. Dan sekarang di tempat yang sunyi ada 5.000 lebih orang. Yesus hendak mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia hendak mengenyangkan banyak orang ini supaya mereka mengingat peristiwa perjalanan di padang gurun dan sekaligus mereka makin mengenal Yesus dan makin percaya, terutama murid-murid. Jikalau kemarin di Kana mereka melihat bahwa Yesus mampu mengubah air menjadi air anggur, Yesus hendak melanjutkan pelajarannya. 5 roti jelek dan 2 ikan sanggup untuk mengenyangkan 5.000 lebih orang. Dan masih bersisa 12 bakul, memenuhi bakul-bakul para murid sampai penuh. Yesus mampu membuat mujizat, tetapi ini bukan seperti roti mana yang turun bersama dengan embun. Mujizat ini terjadi ketika roti dan ikan itu berada di dalam tangannya dan ia mengucapkan berkat, dan roti dan ikan itu menjadi berlipat-lipat dan mencukupi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memakai kesempatan untuk memperkenalkan dirinya. Oleh karena dia memang diutus oleh Bapanya untuk membawa keselamatan.
Tetapi orang tidak akan datang kepadanya jikalau mereka tidak percaya kepadanya. Dan mereka tidak akan percaya jikalau mereka tidak menemukan kenyataan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh utusan Allah. Mana buktinya? Dan melalui melipat gandakan roti, Yesus hendak mengatakan bahwa ia seperti Musa. Bahkan ia mau mengatakan Musa tidak memberi roti yang banyak dari kedua tangannya, tetapi Yesus melipat gandakan roti dan ikan dari tangannya. Ia lebih besar daripada Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengajarkan murid-murid ketika mereka menghadapi situasi ini. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang? Apa artinya 200 dinar kalaupun mereka punya uang itu? Di mana mereka bisa membeli roti untuk orang sebanyak ini? Bukankah hari ini kalau kita ini diminta untuk menyediakan roti bagi 5.000 orang, Bapak, Ibu, Saudara, silahkan pergi kemanapun, mau ke McD, Kentucky, toko roti manapun, tidak akan ada yang sanggup menyediakan 5.000 roti untuk waktu yang mendadak dan tiba-tiba. Murid-murid mengatakan bahwa tidak mungkin memberi makan untuk orang banyak ini. Tetapi mereka berhitung dengan apa yang mereka lihat. Mereka berhitung dengan apa yang mereka pikirkan, uang maupun jumlah roti dan ikan. Mereka lupa memperhitungkan satu hal, yaitu kehadiran guru mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu tokoh yang sudah saya sebut beberapa kali, John R. Church, ketika dia pertama kali berkhotbah di sebuah gereja kecil di tempat keluarganya berada, ia sudah menyiapkan khotbah itu dengan 36 pokok bahasan. Tetapi ketika dia sudah di mimbar, 36 pokok itu lenyap dari ingatannya, dan dia tidak mampu mengingat satupun, dan dia tidak mampu berbicara. Akhirnya dia duduk kembali dengan tertunduk dan sangat malu. Begitu ibadah itu selesai, dia segera keluar, dan kemudian dalam kegelapan malam itu dia makin menjauh dari orang banyak. Ayahnya dengan membawa mungkin lentera berusaha untuk menjumpai dia, menyusul dia, dan akhirnya ayahnya menemukan dia. Sesudah ada waktu hening, ayahnya kemudian berkata kepada anaknya, "Nak, aku tahu kamu tidak bisa berkhotbah. Sekarang juga seluruh penduduk tahu kamu tidak bisa berkhotbah. Jangan lakukan hal yang seperti ini lagi, membuat keluarga merasa malu." Lalu John R. Church dengan air mata yang bercucuran dia berkata, "Papa tahu saya tidak bisa berkhotbah. Aku juga tahu aku tidak bisa berkhotbah. Dan sekarang penduduk tahu aku tidak bisa berkhotbah. Tetapi kalau aku tidak bisa berkhotbah, mengapa Tuhan memberikan dorongan untuk aku tetap berkhotbah? Bukankah Tuhan tahu kalau aku ini bisa atau tidak bisa berkhotbah? Aku akan tetap berkhotbah." Dan John Church kemudian menjadi salah satu pengkhotbah yang dicari dan disukai dan didengarkan orang pada waktu itu. Ketika murid-murid berkata tidak mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa memenuhi untuk orang yang sebanyak itu, Yesus tahu bahwa murid-murid salah. Mereka tidak memperhitungkan dirinya, tidak memperhitungkan Allah, tidak memperhitungkan rencana Allah.
Kiranya bila nanti maupun kita memiliki pengalaman, kita menghadapi situasi di mana sepertinya tidak mungkin apa yang diperhadapkan kepada kita, apa yang ditugaskan kepada kita, apa yang dipercayakan kepada kita. Mari kita berpikir seperti dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini. Jangan cuma melihat ikan dan roti. Jangan cuma melihat jumlah uang yang sedikit. Jangan cuma melihat tidak ada warung rumah makan. Tetapi mari kita melihat bahwa Tuhan, ada Tuhan, kehadiran Tuhan, bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang memiliki rencana dan rancangan yang itu tidak terpikir oleh kita. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dituliskan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita ini hamba, kita ini bukan orang yang memiliki ide yang cemerlang dan besar yang harus kita kerjakan, bukan. Tuhan yang punya ide, Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya rancangan, dan Tuhan akan bekerja melalui hamba-hambanya. Jikalau Tuhan mengatakan bisa, walaupun sekeliling kita situasi sepertinya tidak mungkin bisa, Tuhan punya kuasa untuk mengubah dan menjadikannya menjadi bisa. Mari kita berpusat bukan pada diri kita. Mari kita melihat bukan situasi sekeliling kita. Mari kita berpusat pada Tuhan kita. Dia pencipta, Dia sumber, Dia mampu menciptakan dari hari pertama sampai hari ini. Bumi tetap mengeluarkan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Oksigen yang butuh untuk dihirup manusia. Segala kebutuhan manusia. Tuhanlah yang mampu memenuhi, memenuhkan, bahkan melakukan mujizat. Dan seringkali Tuhan ingin untuk menempatkan kita dalam situasi sulit yang tidak mungkin. Justru karena Tuhan hendak mengajarkan, Tuhan bukan berpikir logis maupun bertindak natural. Tuhan ingin mengerjakan mujizat, keajaiban, dan Tuhan hendak melibatkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mengawali bacaan kita ini dengan Tuhan Yesus didesak dari hendak beristirahat dan melakukan pemuritan kelompok kecil, dipaksa dalam tanda petik untuk melayani orang banyak, 5.000 orang, mengajar dan menyembuhkan. Dan bagian yang terakhir dari perikop kita menemukan hal yang tidak bagus, yaitu sesudah orang banyak menyadari bahwa dari 5 roti dan 2 ikan Yesus mampu membuat mereka kenyang 5.000, mungkin 5.500, dengan perempuan dan anak-anak mungkin 6.000. Bukankah ini nabi yang dinubuatkan oleh Musa? Lalu mereka berpikir, kalau kita jadikan Yesus ini sebagai kepala kita, pemimpin kita, raja kita, bukankah hidup ini menjadi mudah? Oleh karena kebutuhan makan mereka sudah tidak lagi menjadi persoalan. Karena Yesus bisa melipat gandakan apapun di tangannya. Dan lebih daripada itu, bukankah mereka punya peluang untuk membebaskan diri dari penindasan dan penjajahan Romawi? Orang banyak mengakui Yesus nabi yang akan datang, tetapi mereka hendak memaksa Yesus mengikuti kemauan mereka, mengikuti agenda mereka, mau menjadikan Yesus pemimpin yang melayani mereka.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-14, Musa memang menubuatkan Sang Mesias itu. Dituliskan demikian, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Dan kalimat berikutnya adalah, dialah yang harus kamu dengarkan. Orang banyak sepakat setuju bahwa Yesus adalah nabi yang dinubuatkan Musa, nabi yang akan datang. Tetapi mereka melewati kalimat terakhir dalam Ulangan 18 ayat yang ke-14 bahwa Allah membangkitkan nabi yang dinubuatkan Musa supaya mereka mendengarkan dia, bukan mengatur dia, bukan memaksa dia mengikuti agenda mereka, bukan memanipulasi dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita ini juga membuka telinga dan membuka hati untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan? Ataukah kita ini lebih mengikuti kemauan kita, kehendak kita? Bahkan jikalau perlu kita membelokkan, kita memakai ayat-ayat Alkitab yang menguntungkan diri kita, mendukung maksud kita. Kita tidak membacanya secara utuh dan menemukan kebenaran yang murni itu. Bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita juga merasa kita seringkali dipaksa? Kita seringkali dimanipulasi? Bukankah kita seringkali mendengar ada pasangan muda-mudi, mereka saling mencintai tetapi berbeda agama. Lalu ketika mereka bermaksud untuk menikah, salah satu keluarga mengatakan, kamu boleh menikah dengan anak saya, tetapi kamu mesti menjadi seperti kami, pindah agama. Bukankah ini pemaksaan? Oleh karena agama itu hak asasi, akan dijadikan raja seperti Yesus, tetapi untuk dikendalikan, untuk mengikuti kemauan orang banyak. Boleh menikah, tetapi mesti pindah agama. Pernah Bapak Ibu merasa dijunjung, dijanjikan posisi seolah-olah itu menguntungkan, tetapi seringkali ada catatan supaya Bapak Ibu sebagai pimpinan yang baru jangan mempersoalkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan, bahkan mungkin menyimpang dari asas kebenaran dan keadilan dan kejujuran. Sudah tutup mata saja 4 lipat, dan kita dijadikan sebagai pimpinan yang mungkin kita mendapatkan gaji lebih besar, posisi yang sepertinya terhormat, tetapi kita ini sesungguhnya dimanipulasi, dimanfaatkan. Kita dijadikan sebagai pedeng kejahatan orang-orang lain yang bersembunyi di balik kita. Apakah kita ini akan mendengarkan Tuhan dan firman Tuhan dan akan bersikap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kebenaran Tuhan, seperti Yesus menolak dijadikan raja, menyingkir naik ke gunung untuk berdoa kembali kepada Bapaknya? Apakah kita bersedia menolak iming-iming jabatan, mungkin iming-iming kekuatan, bahkan uang, kuasa, tetapi kita harus melakukan sesuatu yang bukan kehendak kita sendiri, kehendak orang lain, paksaan orang lain. Kita dimanipulasi. Seorang tokoh dari gereja lama, kita menemukan sebuah peristiwa yang mirip. Robert
McQuilkin. Dia sudah menjadi rektor dalam sebuah sekolah teologi. Dia berhasil, dia disukai sebagai pimpinan, sebagai rektor. Tetapi sesudah sekian tahun dia mengembangkan sekolah teologi itu dan berhasil dan maju. Dia mengejutkan rekan-rekan yang bekerja bersama dengan dia di kampus itu oleh karena dia akan segera resign. Dia akan mengundurkan diri, dia akan berhenti. Dan orang-orang yang selama ini mengikuti dia dan merasakan keberhasilan sekolah teologi ini, keberatan dia mengundurkan diri. Ketika mereka tahu bahwa alasan dari Robert McQuilkin ini adalah karena istrinya sudah mulai kehilangan ingatan, demensia. Mereka kemudian berkata begini, kalau istrimu sudah demensia, bukankah ia tidak mengenali apakah kamu yang ada di sampingnya, ataukah kamu menyewa seorang perawat yang baik untuk merawatnya, bahkan mungkin merawat lebih baik daripada kamu. Dan Robert McQuilkin berkata, memang istriku sudah tidak lagi mengenali apakah aku suaminya atau suster yang akan merawatnya, tetapi aku masih mengenali apa yang seharusnya. Ketika usaha ini gagal, rekan-rekannya kemudian memberikan sebuah tekanan yang lebih besar. Kamu itu menjadi rektor di sebuah sekolah teologi yang mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Jikalau engkau sekarang mengundurkan diri, bukankah engkau lari dari kehendak Tuhan? Dan Robert McQuilkin kemudian berkata, apakah aku lari dari kehendak Tuhan ataukah tidak? Aku tidak tahu. Tetapi yang aku tahu adalah aku pernah bersama dengan istriku berada di hadapan Tuhan dan jemaatnya dan berjanji dalam suka dan duka, dalam susah maupun senang, kami akan tetap bersama. Dan sekarang istriku membutuhkan aku. Benar, ia mungkin tetap tidak akan mengerti lagi aku ini suaminya. Tetapi aku masih mengerti bahwa dia adalah istriku dan menjadi bagianku untuk merawat dia. Dan Robertson McQuilkin menolak untuk mengubah sikapnya. Dia mengundurkan diri untuk menemani istrinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa sulitnya menghadapi tekanan apabila kita ternyata memilih yang membuat kita ini sepertinya mengalami kerugian. Kita ini mungkin akan kehilangan sesuatu. Apakah itu pendapatan yang besar, apakah itu kesuksesan, apakah itu nama, apapun itu. Kita memilih yang tidak menguntungkan diri kita. Bukankah itu pilihan Yesus? Dia menghindari dipaksa menjadi raja boneka. Oleh karena dia tidak menghendaki, oleh karena dia tidak diutus untuk mengenakan mahkota emas, tetapi dia diutus untuk mengenakan mahkota duri. Bukan untuk duduk di tahta, tetapi untuk dipaku di kayu salib. Bukankah Kristus juga mengajarkan kepada kita, panggilan kita adalah supaya kita ini menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Kristus. Bukan seperti yang didengung-dengungkan dunia ini, menyatakan diri, mewujudkan diri, aktualisasi diri. Kita ini hamba Kristus. Justru karena kita ini hamba Kristus, kita mendapatkan yang terbaik, yaitu pengampunan dosa, keselamatan, dan panggilan untuk menjadi rekan sekerja Kristus. Bukan menjadi raja di dunia ini,
Tetapi sebetulnya kita tidak mentaati Tuhan, tidak melayani Tuhan, tidak menanggapi Tuhan, alias mengabaikan Tuhan. Dan bukankah dengan mengabaikan Tuhan, kita masih tetap dalam dosa kita, betapapun tinggi kedudukan dan betapapun banyak penghasilan dan kekayaan, betapapun populer dan kesuksesan kita, semuanya pada saatnya akan terbukti sia-sia. Tetapi mereka yang bersedia untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus, justru merekalah yang nanti akan menjadi orang-orang yang berbahagia dan dimuliakan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus didesak dan Yesus dipaksa. Kita pun sudah mungkin masih akan tetap mengalami didesak dan dipaksa. Kiranya kita pun akan bersikap seperti Yesus. Tidak mementingkan diri sendiri oleh karena Tuhan yang memberikan tugas pelayanan, pekerjaan, dan kita tidak mudah untuk dipaksa dengan iming-iming apapun, oleh karena kemuliaan yang terbesar adalah melayani Tuhan, melayani bersama dengan Tuhan, dan itu ditawarkan kepada kita, kepada saya dan ibu, bapak, saudara-saudari.